Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk sholat berjamaah di Masjid Agung Kota Binjai, yang dilanjutkan dengan duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan kajian ilmu syar'i, ilmu agama yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk menyembah Allah Ta'ala dengan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmu agama dan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan kita pelajari. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, di waktu yang singkat ini kita akan membacakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam pembahasan bab fil hathi ala suwar wa ayatin makhsusah, yaitu dalam pembahasan anjuran membaca surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Sebagai muqaddimah, sebagai awalan bahwa Al-Quran ini setiap ayat yang kita baca dan setiap surat yang kita baca, Allah berikan pahala per satu huruf. Ya, Allah berikan pahala per satu huruf. Artinya bahwa setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala. Dan Nabi SAW menyampaikan jumlah pahala yang didapat dari setiap huruf yang kita baca. Sebagaimana beliau SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran atau siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia satu pahala. Syukran. Dan setiap satu pahala itu Allah lipatkan menjadi 10 pahalanya. Jadi satu huruf yang kita baca itu ada 10 yang kita dapat, atau 10 pahala yang kita dapat. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini selain setiap huruf kita baca dapat 10 pahala, ada keutamaan khusus berupa nanti di hari kiamat dia akan berbicara kepada Allah dan minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Al-Quran wa siyam yashfa'ani li'abdin yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa nanti di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat. Wa yaqulul Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran berbicara kepada Allah, berkata kepada Allah, ay rabbi mana'tuhu minan naum. Ya Allah, aku larang dirinya dari tidur. Artinya dia ambil waktu istirahatnya untuk membaca Al-Quran, untuk membacaku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Maka Allah mengizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat. Nah, jadi dari dua hadis yang saya bacakan tadi, setiap huruf Al-Quran 10 pahala, dan nanti di hari kiamat Al-Quran juga sebagai penolong bagi kita. Cukuplah ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita memang
diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi itu setiap waktu baca Quran, kecuali dalam keadaan junub. Beliau nggak baca Quran sebagai bentuk menghormati Al-Quran karena junub sedang berhadas besar. Nah, di dalam Al-Quran ini ada surat-surat tertentu yang memang memiliki keutamaan tertentu. Yang keutamaan tersebut disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadits-hadits yang sahih. Jadi intinya bahwa kalau kita ingin mengamalkan satu surat dalam Al-Quran untuk kita baca dalam waktu tertentu, dan surat itu dikhususkan suratnya harus itu juga, itu harus pakai dalil yang sahih. Kalau dalilnya tidak sahih, maka kita tidak berani untuk mengamalkannya. Nah, kita pengen tahu surat dan ayat apa saja yang memang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca pada waktu-waktu tertentu, yang memang surat dan ayat yang lain itu enggak dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu. Ya, di sini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Ini surah Al-Fatihah. Ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Yang surat ini juga disebut dengan istilah surat Ruqyah. Kenapa dikatakan surat Ruqyah? Karena Nabi pernah memuji salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat yang meruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking. Jadi ada yang terkena sengatan kalajengking gitu kan. Kemudian diruqyah sama sahabat ini dengan membaca surat Al-Fatihah, sembuh. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Rasulullah, ini ada orang kena sengatan kalajengking, kemudian sama si fulan diruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah dan sembuh. Maka Nabi berkata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat untuk meruqyah? Dan pertanyaan itu bukan pertanyaan tidak setuju, justru itu pertanyaan memuji. Ya, kalau bahasa kita hebat kamu bisa tahu ternyata Al-Quran ini adalah Al-Fatihah ini bisa untuk meruqyah orang yang terkena sengatan binatang yang berbisa. Jadi itu contoh bahwasanya Al-Quran itu surat ruqyah, Al-Fatihah. Termasuk juga Al-Fatihah disebut dengan surat solat. Kenapa disebut dengan surat solat? Karena dibaca pada setiap rakaat solat. Dan tidak ada solat yang tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Fatihah setiap rakaatnya. Bahkan dalam solat jenazah sendiri pun yang nggak pakai rakaat juga tetap dibaca surat Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini kalau dalam hadits Nabi SAW riwayat Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW berkata kepada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, Nabi berkata, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Maukah kamu aku ajarkan satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Itu kata Nabi kepada Abu Sa'id tadi. Kemudian Abu Sa'id berkata, fa akhadha bi yadi. Nabi SAW memegang tanganku. Kemudian Abu Sa'id berkata, falamma aradna an nakhruja qultu. Ketika kami sudah sampai di depan pintu keluar masjid, saya berkata kepada Nabi Rasulullah, apakah surat yang ingin engkau ajarkan kepadaku tadi yang paling besar dalam Al-Quran, yang paling mulia dan paling agung? Maka Nabi SAW berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah berarti kita telah membaca surat yang paling mulia. Dan bebas, surat Al-Fatihah ini boleh dibaca kapan saja.
Kapan saja dan di mana saja itu tidak ditentukan. Semakin banyak kita baca surah Al-Fatihah maka itu semakin baik. Nabi cuma berkata ini surat yang paling agung, tapi Nabi tidak menentukan dibaca kapan, dibaca kapan, dibaca kapan. Berarti surat ini dibaca bebas kapan saja kita mau, dan insya Allah keutamaannya kita dapatkan. Ya, itu surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, surat yang dianjurkan bagi kita untuk dibaca dan pahalanya kalau kita baca satu surat ini sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Ya, sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Tapi jangan dipahami kalau kita baca 3 kali berarti kita sudah khatam Al-Quran. Beda dia. Dapat pahalanya iya, sama seperti membaca sepertiga Al-Quran, tapi pengamalannya kan tidak dilakukan. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita sholat sunnah syuruk itu kan keutamaannya dapat pahala sebesar haji dan umroh. Lantas nanti orang berkata nggak perlu lagi haji dan umroh karena sudah dapat pahalanya. Pahalanya didapat tapi amalannya kan belum dikerjakan, gitu dia. Nah, jadi ada yang namanya dalam syariat kita ini amalan ringan pahalanya besar, yang bisa mengimbangi satu amalan yang besar. Ya seperti tadi, sholat 2 rakaat syuruk pahalanya sampai haji dan umroh, tapi tidak menghilangkan kewajiban haji dan umroh. Sama seperti baca ayat kursi, baca yang ini surat Al-Ikhlas itu ya. Sepertiga Al-Quran pahalanya, bukan berarti menghilangkan kita membaca seluruh sepertiga isi Al-Quran. Apa kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Al-Bukhari? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil qur'ani fi lailatin. Adakah salah seorang di antara kalian yang mampu membaca Al-Quran sepertiga isi Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat berkata, qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang sanggup baca sepertiga isi Al-Quran dalam satu malam? Berarti berapa juz tuh? 10 juz ya, satu malam. Sanggup? 1 juz itu kalau kita baca sedang ya 1 jam lah ya, 45 menit itu udah cepat, gitu kan? Maka Nabi SAW berkata, qul faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thuluthul Quran. Membaca qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya sampai akhir surah Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga isi Al-Quran. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa surat Al-Ikhlas ini disejajarkan pahalanya oleh Allah Ta'ala dengan membaca sepertiga isi Al-Quran, karena para ulama mengatakan Al-Quran itu isinya ada 3 secara keseluruhan ya. Yang pertama adalah tentang tauhid, tentang Allah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah uluhiyah. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu isinya adalah tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah isinya tentang hukum-hukum syariat. Nah, surat Al-Ikhlas itu isinya tentang apa? Tauhid. Maka disebut dengan Al-Ikhlas, padahal di dalam ayatnya tidak ada kata Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ikhlas, khalis itu artinya murni. Tauhid itu kan murni, memurnikan sembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyinggung surat Al-Ikhlas, maka dia tidak akan lepas dari 2 sahabatnya. Siapa 2 sahabatnya? Namanya disebut dengan istilah Al-Mu'awwidhatain. Kenapa disebut dengan Al-Mu'awwidhat? Mu'awwidhat itu artinya minta perlindungan. Jadi Mu'awwidhat itu yang melindungi. Ya, Mu'awwidh itu artinya melindungi. Jadi Al-Mu'awwidhatain adalah 2 surat yang melindungi siapa? Yang membacanya. Dari apa? Dari apa yang dia inginkan di situ. Kan ada banyak. Yang paling jelas itu dari dalam surat ini apa namanya? Al-Falaq. Coba kita baca dulu surah Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falak. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil falak. Rabb itu artinya pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Al-falak yang menciptakan. Falak itu artinya ufuk. Ada ufuk timur, ada ufuk barat, gitu kan? Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari segala macam kejahatan yang Allah ciptakan. Semuanya yang jahat-jahat itu semuanya kita minta perlindungan kepada Allah melalui surat ini. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekarang ini Pak, bersyukur kita di masjid. Sebab kalau kita di luar masjid, di jalan-jalan keliaran sana kemari, itu setan pun bergentayangan sana sini, itu setan. Maka pesan Nabi apa? Kalau waktu maghrib tiba, tutup pintu. Terus anak-anak suruh masuk rumah. Kenapa? Fa inna syaitana yantashir. Karena setan itu sedang berkeliaran di waktu maghrib sampai hilang cahaya merah di ufuk, yaitu waktu masuk isya. Itulah yang dimaksud tadi, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam hari apabila malam itu sudah mulai gelap. Ya kan, kejahatan-kejahatan di malam hari, perampokan, pembunuhan, pencurian, begal, apa semuanya malam. Kita minta perlindungan kepada Allah dari itu. Terus wa min syarri naffasat. Naffasat itu tiupan-tiupan. Begitu. Tiupan-tiupan apa? Wa min syarri naffasat fil uqad, yaitu tiupan-tiupan yang ada pada ikatan-ikatan. Berarti tukang sihir. Sihir. Apalagi sihir, ngeri. Sihir itu bisa membunuh orang atas izin Allah ya. Bisa memisahkan suami istri, bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang bangkrut, bisa orang semuanya. Sihir itu atas izin Allah SWT. Dan itu kita baca melalui surat Al-Falaq. Kalau An-Nas lebih kepada apa? Sini. Min syarri waswasil khannas, yaitu dari wiswas al-khannas. Siapa itu al-khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membuat wiswas, yang membuat goda-godaan, rayuan, tipu daya, iming-iming semuanya dalam diri kita, dalam hati kita. Termasuk yang membuat kita menghayal dalam sholat, termasuk kita yang membuat kita mengingatkan sesuatu yang kita lupa. Tiba-tiba begitu sholat kita ingat. Itu kerjaan siapa? Al-Khannas tadi. Ini ada sebuah rahasia Pak. Khannas itu kan dia tempatnya di mana dia? Di dada kita, dalam hati kita ini. Bisa kita usir? Hah? Bisa nggak kita usir? Bisa, tapi bentar aja. Ketika azan berkumandang, lari dia terbirit-birit. Kalau bahasa kita sampai mencret dia larinya. Tapi nanti begitu selesai azan, balik lagi dia kemari. Iqamat, lari lagi dia terbirit-birit. Begitu kita sholat, duduk santai dia di sini. Itulah tadi takbir Allahu Akbar, baru baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya atau Allah Akbar kabir walhamdulillah katsira. Teringat ada undangan ini. Di sore udah jam segini. Untung ingat dalam salat. Siapa yang buat? Khannas. Bisa kita usir. Tadi ngusirnya bentar aja, tapi bisa kita lemahkan dia. Kita buat dia lemah selemah-lemahnya. Bagaimana caranya? Dengan berzikir Pak. Makanya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa Al-Khannas itu yang ada dalam hati kita, dia akan kuat godaannya, tipu dayanya, rayuannya itu akan kuat ketika kita tidak banyak berzikir kepada Allah. Tapi sebaliknya, tipu dayanya, godaannya, dan semua wiswasnya itu akan sangat melemah sekali kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu zikirnya adalah baca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka dalam sebuah hadis ya, ini hadis riwayat At-Tirmidzi
dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minal jin wal 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidhatani. Abu Sa'id berkata, Nabi itu biasanya minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, satu. Yang kedua dari gangguan penyakit ain dari orang. Kan sudah saya sering sampaikan ya. Di kajian tafsir subuh kita pun sudah saya jelaskan apa itu penyakit ain. Tapi mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu apa itu penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan dari tatapan dan pandangan orang lain kepada kita. Yang pandangan itu bisa menyebabkan kita ini seperti orang sakit tapi nggak ada sakitnya. Bisa tiba-tiba kita ini kurus, kering, nggak mau makan, hilang selera makan, bahkan bisa nggak mau berhubungan suami istri juga ada, atau nggak mau kerja, malas saja, atau sakit di bagian tubuh kita, suka kepala kita ini cenut, kepala sakit kepala sebelah. Kemudian juga bisa seperti orang stres, padahal nggak punya masalah, tapi tiba-tiba nangis, kayaknya banyak pikiran, nggak punya gairah, semangat ibadah melemah, bahkan bisa membuat orang itu meninggal gara-gara penyakit ain yang ditimbulkan dari pandangan orang. Dan penyakit ain itu muncul bisa mengenai orang, atau seseorang bisa terkena penyakit ain itu karena pandangan orang. Ketika orang tersebut memandang, ya kita katakan kita lah, orang tersebut memandang kita dengan pandangan yang iri dan benci, nggak suka dia sama kita, ditengoknya kita dengan pandangan yang sinis. Nah, itu bisa kita itu kena ain. Atau yang kedua, terlalu takjub, terlalu kagum sama orang. Makanya Nabi berkata, kalau kalian melihat sesuatu yang kalian kagumi dari orang, doakan supaya barokah, supaya nggak kena ain. Nah, dari Nabi SAW selalu berlindung. Jadi ini coba kita lihat Bapak Ibu, Nabi saja minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Berani jin gangguin Nabi? Hah? Nggak berani kan? Tapi tetap aja Nabi minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Apalagi kita ini yang iman kita, aduh. Makanya jangan malas baca surat ini. Nanti saya akan sebutkan kapan kita baca. Yang kedua, Nabi SAW minta perlindungan dari penyakit ain. Nabi sendiri yang zikir, dia kata Aisyah tadi, berzikir setiap waktu, baca Quran setiap waktu kecuali junub saja. Kalau dalam hadits Imam Muslim, Nabi SAW disebutkan, kana Rasulullah yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi itu berzikir kepada Allah setiap waktu katanya. Itu pun tetap minta supaya selamat dari penyakit ain. Kemudian Abu Sa'id berkata, ketika surat ini turun, Al-Falaq dan An-Nas, maka Nabi tidak lagi membaca doa-doa itu. Nabi berlindung dari gangguan jin dan penyakit ain dengan membaca Al-Mu'awwidhatain. Kapan kita baca? Hah? Yang pertama dibaca, ini 3 ya, satu paket nih, 3 surat nih. Kalau bahasa kita 3 qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu dibaca yang pertama setiap selesai sholat 5 waktu. Nabi SAW berpesan kepada sahabat, Qul huwallahu ahad fi kulli duburi salatin maktubah. Bacalah wal mu'awwidhatain, ada tambahannya, bacalah qul huwallahu ahad dan mu'awwidhatain setiap selesai sholat 5 waktu. Itu kata Nabi SAW. Berarti yang pertama adalah selesai sholat 5 waktu. Yang kedua, kapan kita baca 3 surat ini? Kita baca pagi dan sore. Pesan Nabi SAW juga kepada sahabat, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tusbih wa hina tumsi 3 marrat yakfika an kulli syai. Nabi SAW berkata, bacalah Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain setiap pagi dan sore masing-masing 3 kali. Maka para ulama mengatakan, habis sholat subuh baca 3 qulnya berapa? 3 kali. Habis sholat maghrib baca 3 qulnya 3 kali.
Ini protek namanya, pertahanan kita dari gangguan-gangguan jin. Kemudian juga dari dari penyakit ain. Sikat saya sebutkan, jin itu wabillahikumullah, dia bisa masuk dalam tubuh kita. Yang pertama, kalau jin itu suka sama kita. Percaya nggak kalau ada jin yang suka sama Ustaz Ridho misalnya? Ya banyak, apalagi ganteng gini. Banyak kali jin yang suka sama dia. Jin pun ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tahu dari mana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah mengatakan al khubuth, jin laki-laki, wal khaba'ith, jin perempuan. Dari mana jin itu bisa suka sama kita? Yang pertama, kita masuk WC enggak baca doa tadi, main nyelonong aja, udahlah enggak baca doa. Di WC kan kita buka baju kan, di kamar mandi kan buka baju, buka celana kita melepaskan pakaian juga enggak baca bismillah, doa. Nabi SAW berkata, kalau kalian melepas pakaian kalian, maka bacalah bismillah. Kalau kalian baca bismillah, maka setan itu nggak bisa melihat kalian. Saya punya cerita pengalaman, walaupun ini bukan saya yang ngalami, tapi teman saya tukang ruqyah. Jadi satu hari dia meruqyah seorang wanita, ibu-ibu. Jin itu kan terkadang kalau dalam tubuh seseorang kan dia memilih tempat yang dia suka. Ada yang di kepala, ada yang di punggung, ada yang di perut, ada yang di ketiak, atau di mana-mana. Nah ini jinnya itu, mohon maaf, ada di kemaluannya. Ya. Jadi kawan ini tanya, kok bisa ya jin itu di situ dipilihnya? Kalau saya jawabnya sederhana, berarti dia nggak rajin baca doa ketika masuk WC. Nggak baca doa dia. Makanya jin di WC itu tempatnya jin, Pak. Bapak punya kamar mandi di rumah, ada WC-nya misalnya kan, disitulah pokoknya WC kamar mandi sama saja. Dari situ bersih, cantik, ya, pokoknya udah tidur di situ pun bisa. Itu pun jin tetap ada di situ. Memang situ tempatnya. Itu sebab Nabi SAW selalu mengajarkan kepada kita. Dan ini juga jadi jadi dalil bagi kita bahwa kalau kita misalnya ke ke ladang, ke hutan atau kemana gitu kan nggak ada WC-nya. Kita kan mau buang air situ kan? Nggak perlu minta izin sama penunggunya. Cukup minta perlindungan kepada Allah melalui baca apa? Doa ayat tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, beres. Insyaallah. Kapan bacanya? Pokoknya ada posisi enak itu baca. Tengok ini posisi bisa buang nih kan. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kembali kepada gangguan jin tadi ya, bahwa kita baca 2 atau 3 surat ini setelah selesai sholat tadi udah, kemudian pagi sore masing-masing 3 kali. Kalau kemudian yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata bahwa Nabi itu setiap kali mau tidur maka beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan cara meniupkan kedua tangannya ke kemudian mengusapnya di wajah sebanyak, atau di wajah dan seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali diulang. Nah itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. Sikit lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Berapa menit lagi? Di sini 8 menit lagi. 10. Baik, sikit lagi ya. Yang ketiga. Yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat nih. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Sekarang yang keempat adalah surat Al-Mulk, surat Tabarok. Kalau ini kita nasihatkan banyak-banyaklah dibaca, karena ada jaminan dari Allah untuk selamat dari azab kubur bagi orang yang merutinkan membaca ini. Ya harapannya semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan kalaupun ada sebab seorang bisa di azab kubur, kemudian dia rajin baca surat
Al-Mulk ini bisa jadi Allah selamatkan dia dari azab kubur. Bahkan juga merujuk kepada hadits Nabi SAW dari Imam Muslim bahwa yang membaca surat Al-Mulk ini nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari ayat ini. Ya. Karena kan hadisnya berbunyi bahwa minal Qur'ani 30 ayat syafaat lirajuli. Dalam Al-Qur'an itu ada 30 ayat. Ada satu surat ada 30 ayat syafaat yang akan berikan syafaat li rajulin hatta ghufirahu, sampai diampuni dosa-dosanya. Berarti kan di hari kiamat nanti. Jadi dia surah Al-Mulk ini manfaatnya dua. Yang pertama selamat dari azab kubur. Yang kedua memberikan syafaat nanti di hari kiamat secara khusus. Dan ayat surah Al-Mulk ini bisa membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau bisa, ya harus bisa, kalau saran saya dihafal ini surat Al-Mulk. Kan cuma 30 ayat gitu kan. Coba satu hari satu ayat, sebulan kan beres. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum coba supaya bacanya gampang gitu. Ya. Dan bahkan ada yang nanya, Ustaz, boleh gak dibaca setiap malam mau tidur? Silahkan. Ada sebuah riwayat mengatakan Nabi SAW setiap malam membaca surat Al-Mulk ini. Ya kalau bisa kita baca setiap hari silahkan. Kalau nggak bisa 2 hari sekali silahkan. Atau seminggu sekali juga silahkan. Atau kurang daripada itu juga silahkan. Gak apa-apa, yang penting intinya diperbanyak. Ya, membaca surat Al-Mulk. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ada? Baik, kalau nggak ada, sedikit lagi ya. Yang kelima, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini kalau bisa kita baca setiap malam. Hafalnya ayatnya. Dari mana? Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum, sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam atau pada malam hari, ya, maka Allah akan mencukupkan segala macam kebutuhannya besok. Rezeki kita dijamin oleh Allah besok pagi atau besok harinya. Kita dijamin rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan maknanya adalah malamnya, dari mulai dia baca ayat itu sampai subuh, dia akan dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya-bahaya. Dan termasuk juga biasanya sihir itu orang buat kalau bahasa kita ini menyantet orang, guna-guna itu. Nah, itu biasanya di malam hari. Nah, kalau kita baca 2 surat ini, tambahkan lagi tadi surat Al-Mu'awwidhatain, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada kita. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu ya tentang keutamaan 2 ayat terakhir ini, tapi sekarang ini kan kita sudah tahu. Silakan diamalkan. Ya. Ini satu lagi saya kira surat ayat kursi. Ya, yang terakhir adalah ayat kursi, walaupun masih ada lagi nih beberapa surat, tapi karena waktu juga. Ayat kursi. Kalau ayat kursi udah umum lah ya. Nggak ada yang meragukan tentang keutamaan ayat kursi. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah ayat yang paling besar dan paling agung, yang paling mulia dalam Al-Quran? Maka dia berkata, ya Rasulullah, dia adalah ayat kursi. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi SAW mengujinya, hebat kamu wahai Ubay bin Ka'ab, semoga Allah memberkahi ilmumu. Itu kata Nabi SAW. Sekarang intinya adalah kapan kita baca ayat kursi itu? Sama seperti yang 3 qul tadi, dibaca pertama setelah selesai sholat 5 waktu. Ya, pokoknya setelah selesai sholat 5 waktu, setelah zikir-zikir itu baca ayat kursi. Kemudian kedua kapan?
pagi dan sore. Ya sebetulnya kalau kita habis subuh kita baca udah masuk itu dia. Habis asar pun kita baca udah masuk. Habis maghrib juga kita baca juga itu sudah masuk. Kapan lagi? Setiap kali mau tidur. Ya setiap kali mau tidur itu bukan pesan Nabi lagi, itu pesan jin kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kalau kamu memang nggak ingin ada jin yang mengganggumu di malam hari, setan yang masuk rumahmu di malam hari, maka bacalah ayat kursi. Itu kata jin. Dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah, jin ngomong ini kepada saya. Dia bilang, bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjagaku sampai pagi dan tidak ada setan yang mendekatiku. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dibilangnya itu benar, tapi dia penipu. Memang dalam sebuah riwayat Rasulullah berkata, idza ataita madji'aka. Ini ada sekaligus saya kira sebagai penutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau tidur, maka berwuduklah seperti wudu'mu mau sholat. Berarti sunnahnya mau tidur berwuduk, baik yang junub ataupun yang tidak junub. Yang kedua, tsumma taji' ala syaqqikal aiman. Kemudian tidurlah dengan memposisikan badan miring ke kanan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang ketiga, ada pesan lagi, tsumma qra' ayatal kursi. Kemudian bacalah ayat kursi. Tambahkan tadi 30. Habis itu tambahkan apa lagi? Hah? Belum itu, ada lagi satu lagi. Hah? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir Allahu Akbar 34 kali. Jadi kita mau tidur terus subhanallah, 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 subhanallah. Dan tidur duluan. Berdosa enggak apa-apa. Sudah dapat pahalanya insyaallah. Karena sudah proses untuk mengamalkan satu amal. Wallahu taala a'lam. Saya kira sampai sini. Kalau masih ada waktu mungkin sebelum apa? Ada tahu yang mau ditanya sekarang? Iya. Apakah ada pengkhususan membaca Al-Fatihah nih? Maksudnya punya niat sesuatu, punya keinginan hajat sesuatu apa? Tidak ada anjuran khusus untuk meng-Al-Fatihahi keinginan. Enggak ada. Yang ada Nabi cuma berkata surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung. Dan tadi dia bisa untuk muruqiyah karena ada dasarnya. Tapi bisa jadi sekali-sekali. Seandainya kita punya hajat, kita baca surah Al-Fatihah, terus bertawasul dengan surah Al-Fatihah ini dalam hati kita, ya Allah, Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ya, jadikanlah surat Al-Fatihah yang barusan kubaca tadi sebagai sebab Engkau menyembuhkan penyakitku, ya Allah. Boleh itu. Nah, tapi setiap kali misalnya apa, mogok keretanya, baca dulu Al-Fatihahnya, gitu kan? Kemudian apa lagi? Dompetnya hilang supaya ketemu, baca dulu Al-Fatihahnya. Itu terlalu dikait-kaitkan dengan Al-Fatihah, sama seperti sholawat. Disolawati dulu itu 3 kali baru hidup atau apa segala macam. Itu enggak benar. Gitu ya. Allah a'lam. Baik, saya kira cukup untuk persiapan sholat Isya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.